Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Del Kumandel Gendowati bertanya kepada Eyang. Pertanyaannya adalah, Eyang, bagaimana pintu untuk bertemu sang kinase, sang kesatrio? Pintu, jalan, sebuah pintu. Lalu yang menjawab, sederhana Del Kumandel Gendowati, pintunya, jalannya 1000 macam jalan. Nah, 1000 macam jalan itu apa aja? Ya, namanya 1000 jalan. Jika engkau ketemu dengan Sang Maha, itu juga 1000 jalan. Ya. Jadi untuk menuju ke tempatnya Sang Maha itu 1000 jalan. Lalu kenapa engkau harus membuat satu pintu dan satu jalan jika itu ada 1000 jalan? Welas asih salah satunya, cinta kasih. Segala sesuatu yang baik-baik, makanya tugasnya angel itu adalah memberitakan kebaikan. Ya, itu tugasnya, memberitakan kabar gembira, kabar yang baik. Jadi sesuatu yang baik itu 1000 jalan kita membuatnya. Nah, jika 1000 jalan bertemu dengan sang kinase, sang piningit itu, maka jelaslah bahwa sang ksatrio itu kesandung kesampar. Kesandung dan kesampar artinya banyak orang akan mencoba hanya melalui satu pintu untuk bertemu dengannya. Nah, artinya meskipun dia nampak, beliau nampak, tetapi tidak akan tampak. Karena menurut banyak orang hanyalah satu pintu. Nah, itulah salah Del Kumandel Gendowati. Tidak hanya satu pintu, ada banyak pintu. Seperti engkau bertemu dengan Sang Maha, pintunya banyak. Memelihara karyanya adalah sebuah pintu. Welas asih adalah sebuah pintu. Berbuat kebaikan adalah sebuah pintu. Menjaga alam adalah sebuah pintu. Jadi apakah satu? Pertanyaannya yang kepadamu. Nah, itulah yang membuat beliau kesandung kesampar. Ibaratnya, ya, yang baru-baru ini ada siapa ini ya, ini Lele apa siapa itu, temennya Del Kumandel itu, sama Jopan apa siapa itu. Nah, ketika Jopan mengatakan bahwa ini
Lele ini ya berbuat kurang baik, maka Jopan yang diserang adalah pribadinya. Dikira Jopan suka dengan Nyi Lele. Nah, untunglah eyangmu ini bisa menilai, karena kebangkitan spiritual dan kesadaran spiritual bersama di itu. Jika suatu kesalahan tercipta, pasti nanti yang diserang itu pribadinya. Ya, contoh ya, ada yang menindak tegas dengan kebaikan, diserang pribadinya, dituduh ini itu dan tidak ada buktinya. Itu biasa, kesandung kesamparnya sang kesatrio seperti itu, hampir-hampir mirip lah. Jadi untuk mencari kebenaran itu gampang, untuk mencari sang satrio itu juga gampang. Jika sudah mulai menyerang pribadi, rahasia-rahasia pribadi, tetapi tidak nyata bukti yang dibuat-buat, berarti beliaulah sang kesatrio itu, karena kebenarannya adalah benar. Cucuku Del Gumandel Gendewati, sudah saatnya kebenaran akan terbukti dari kedangkalan spiritual eyangmu ini. Janganlah kau khawatir, ilmu alam itu nyata. Makanya dulu ketika orang-orang itu bergaul dengan hal-hal yang sifatnya goib-goib itu, hanya menggunakan tanaman. Tetapi ada silbringsel yang jahil, membuat sesuatu dari logam dan sebagainya, dan mengkultuskan bahwa itu adalah keramat, bisa menangkal ini, menangkal itu. Padahal menurut kedangkalan spiritual eyang, apapun, untuk menangkal apapun adalah tanaman. Tanaman, segala sesuatu yang dari alam. True story, kisah nyata yang ceritakan sedikit. Pada waktu itu ada seseorang yang kehilangan uang. Sebenarnya yang udah ngasih tahu bahwa seminggu 2 minggu sebelumnya engkau akan kehilangan. Lalu yang bilang bahwa yang akan mengambilnya adalah si Nyi Lele. Gitu aja ya, biar gampang namanya, Nyi Lele. Tetapi karena nggak percaya, karena kuku hitamnya eyang, ya tidak curiga dengan Nyi Lele, akhirnya hilang betul. Nah, ketika hilang betul itu, mulailah dia ke ahli-ahli spiritual yang ada. Spiritual A menjawab ini, menjawab B, menjawab itu, C menjawab ini dan itu. Tapi ada satu yang benar-benar yang salut, karena tebakannya atau prediksinya atau terawangannya benar. Tetapi logika, ya logika itu bisa sebenarnya dicari. Nah, eyang mengatakan padanya, kalau eyang melihat sebelum peristiwa terjadi itu Nyi Lele
Lalu ada orang ahli spiritual bilang juga itu adalah nilele. 2 orang sudah bilang nilele. Lalu yang bilang ini uangnya ditabung di bank. Ya, gak percaya. Lalu yang mulai masuk, ya, dan melihat tanggal kejadian serta uangnya itu ada di situ. Semua kejahatan itu sebenarnya bisa dicari hanya lewat di mana dia naruh uang. Nggak mungkin toh uang hasil selingkuhan, uang hasil mencuri itu tidak ditaruh di tempat yang aman. Kalau di tabungan, di celengan dari tanah liat ya kelihatan. Nah, itu kan bisa dicari. Kok malah Jopan dikatakan suka ini, suka itu sama nilele. Kebangatan. Begitulah. Nah, kembali ke nilele tadi, akhirnya yang printkan transaksi dan tanggalnya, serta karena yang itu kan enggak berkutik di dunia itu, maka ya udah cek aja CCTV-nya tanggal itu hilangnya, dia lewat mana dan sebagainya. Nah, ketika sang punya uang ini bilang kepada Eyang, oke aku yakin itu, lalu apa solusinya Eyang? Nah, kamu mau solusi yang bagaimana? Dia masih kurang yakin, padahal udah ada perinannya, CCTV-nya, udah ada macam-macamnya ya. 3 spiritual sudah bilang bahwa itu nilele, tapi masih kurang yakin karena nilele adalah adik kandungnya. Tidak mungkin, kan begitu. Lalu apa yang kamu mau? Lalu Eyang mempunyai inisiatif. Kita minta perlindungan alam, biar alam yang menentukan. Ada 2 bahasa alam. 1, hilang mokso. Nah, hilang mokso itu yang dikasih petunjuk, ini tanamannya ini, tapi nanti hilang mokso. Yang kedua hanya sebagai pertanda, ya, penanda siapa sebenarnya yang ngambil. Yang cuma dikasih tanaman ini aja, ya, dan mengucapkan, aduh ucapannya itu bahasa mudah sekali. Nah, lalu tanaman itu diremat-remat, dibuang depan pintu, yang barang siapa yang nanti masuk ke situ dan melompatinya, maka akan ada penandanya. Nah, ditunggu-tunggu nilainya nggak datang-datang. 2 hari nilainya datang. Setelah datang, nilainya lompat masuk pintu. Kemudian nilele bersama mobilnya terbang ke kerumunan orang. Ya, padahal nilele nggak bisa nyetir. Tahu-tahu aja dia bawa itu, nggak tahu apa yang menggerakkan nilele. Nah, itulah sebagai penanda, berarti nilele lah yang benar-benar melakukan hal yang kurang benar. Ya, Telekomandan Gendowati, unsur alam adalah bahasa gaib. Unsur alam adalah bahasa nyata. Tanaman adalah kunci daripada makhluk hidup.
sakit ya tanaman yang obatin, yang goib-goib pastilah juga yang tanaman yang bisa. Tapi kalian lebih percaya pada material-material logam, mengandung kodam ini kodam itu. Nah, apakah itu benar warisan leluhur atau sudah digoreng-goreng sana sini? Menurut kedangkalan spiritual yang warisan leluhur adalah tanaman yang kita bikin sebagai tolak bala. Misalnya tanaman yang kita bikin untuk mengusir roh-roh jahat. Misalnya tanaman itu berguna. Kuncinya itu Del Gumandel Gendowati. Rahayu, rahayu, rahayu.